Pemirsa, dalam 2 pekan terakhir, Indonesia berturut-turut menerima kunjungan 3 pemimpin dunia. Pemimpin Belarus, Singapura, dan India datang ke Jakarta menemui Presiden Prabowo Subianto. Rangkaian lawatan ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global. और एक नई गहराई आई। Dalam 2 pekan terakhir, Indonesia menjadi tujuan kunjungan sejumlah pemimpin negara sahabat. Berturut-turut, Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, datang ke Jakarta untuk menjalani kunjungan kenegaraan. Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, menjalani kunjungan pada 1 hingga 2 Juli 2026. Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto membahas penguatan hubungan bilateral termasuk kerjasama di bidang industri, pendidikan, hingga keamanan. Bahkan ada yang berbeda dari kunjungan kali ini. Lukashenko jadi tamu negara sahabat pertama yang menginap di Istana Negara Jakarta. Selanjutnya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang melakukan kunjungan kenegaraan pada 5 hingga 6 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sepakat menghasilkan 26 kerjasama strategis dalam pertemuan Leaders Retreat. Kesepakatan ini mencakup 18 nota kesepahaman atau MOU pemerintah dan 8 kesepakatan antar bisnis di bidang investasi, perdagangan karbon, energi, dan keuangan. Di hari yang sama, usai pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Prabowo bergerak dari Istana Negara ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi. Berkunjung selama 3 hari, pertemuan Prabowo dan Modi berfokus pada penguatan kerjasama bilateral termasuk di bidang pertahanan, perdagangan, serta pendidikan. Narendra Modi juga akan mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Modi dianggarkan berkunjung ke situs Hindu terbesar di Indonesia itu pada 8 Juli 2026. Rangkaian kunjungan para pemimpin negara sahabat ini tentu mencerminkan meningkatnya Mineral Nasional. diplomasi Also, Indonesia strategic joint global. venture between Berbagai steel pertemuan authority tersebut governments diharapkan has dapat menghasilkan concluded. kerjasama yang We will now konkret proceed. serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan Ganatantra kepentingan Divas ke nasional. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, the joint press statement has concluded. The President of the Republic. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ulta Levina Nababan selaku Deputi 4 Bakom RI. Selamat malam Mbak Ulta, ada Anissa di studio. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Mbak Ulta, ini menarik ya kalau kita lihat dalam kurang dari 2 pekan begitu ya, 3 pemimpin negara tampaknya berturut-turut menemui Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat yang paling terdekat ini adalah India begitu ya, yang sampai dengan hari ini tadi juga sudah mengunjungi ke DPR RI, bahkan ada Belarus dan juga Singapura. Nah, sebetulnya kalau kita ingin memaknai secara politik ataupun secara diplomatik begitu ya, dari pemerintah sendiri sebetulnya ada makna apa secara diplomatik hal ini, Mbak Ulta? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Anissa. Rangkaian kunjungan tersebut memang ya menunjukkan ya bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai mitra strategis utama di kawasan Indo-Pasifik, bukan lagi ASEAN tapi Indo-Pasifik. Karena dalam waktu berdekatan, Presiden itu menerima sejumlah pemimpin negara dan tokoh dunia, termasuk yang tadi disebutkan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, hari ini Perdana Menteri India Narendra Modi, sebelumnya Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nah, kunjungan para pemimpin dunia ini menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, dan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Pemerintah, Mbak, memandang diplomasi saat ini bukan sekedar hubungan bilateral saja, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas kawasan, dan memperkuat ketahanan nasional.
serta juga ini untuk kita memperluas ruang kerja sama teknologi dan investasi, karena tadi sudah disebutkan apa saja yang dibawa dan yang bisa kita kerjasamakan dengan negara-negara tersebut. Nah, juga ini perlu konteks yang paling penting, yaitu di tengah rivalitas global, Indonesia itu mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan dunia tanpa terjebak dalam politik blok apapun. Wah, karena posisi ini seperti membuat Indonesia semakin dipercaya sebagai harness broker, bukan sekaligus ini mitra strategis yang mampu menjembatani kepentingan berbagai negara. Makanya banyak negara-negara yang datang dan mempercayakan kerjasama dengan kita. Ya. Nah, ini menarik Mbak Ulta kalau kita lihat begitu ya, kita bedah dari negara-negara yang hadir dalam terutama adalah dalam 2 pekan terakhir begitu ya. Ini kita lihat ada dari Malaysia, Singapura, kemudian juga Malaysia sebelumnya, Singapura yang paling terdekat, India dan juga Belarus. Ada dari ASEAN, Asia Selatan dan juga Eropa Timur. Artinya ini tidak hanya berasal dari satu blok saja begitu. Nah, kalau melihat dari negara-negara yang datang kemudian ke Jakarta mulai dari ASEAN seperti yang tadi disampaikan begitu, apakah ini sebetulnya pemerintah juga ingin menunjukkankah bahwa saat ini pemerintah memang tengah memperluas dari jangkauan diplomasi Indonesia atau memang mereka memang sudah menjadi mitra lama untuk Indonesia, Mbak Ulta? Ya, jadi kepentingan dari negara tersebut pasti ada yang mereka bawa ya, mereka membawa kepentingan mereka masing-masing. Namun, seluruh kerjasama yang dibangun itu berdasarkan prinsip mutual benefit. Apa benefit untuk kita, apa benefit untuk mereka. Misalnya dengan Singapura, fokusnya itu pada peningkatan investasi. Jadi Presiden juga menyebutkan tentang konektivitas ekonomi, pengembangan kawasan industri, lalu ada perdagangan listrik lintas batas, ekonomi digital, carbon trading. Jadi ini menghasilkan sekitar 26 dokumen kerjasama di berbagai sektor. Singapura juga punya kepentingan menjaga stabilitas kawasan karena pertumbuhan ekonominya sangat bergantung pada keamanan jalur perdagangan regional. Nah, India sendiri dia juga merupakan mitra utama dalam strategi Indo-Pasifik karena kedua negara sama-sama merupakan negara demokrasi besar di dunia, anggota G20 dan juga anggota BRICS. Nah, kalau di Indonesia, sisi kita nih ya, seluruh kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda prioritas nasional Presiden Prabowo, yaitu memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi itu ya di industri, pembangunan industri pertahanan nasional. Jadi memang kita, Presiden Prabowo ini bekerja sama dengan berbagai negara dengan mutual benefit untuk mengembangkan sumber daya manusia kita juga menuju Indonesia Emas 2045. Semua itu sudah ada dalam visi Presiden semenjak beliau berkampanye dan ini realisasinya saat ini. Oke, baik. Artinya semuanya memang berbicara terkait dengan investasi, pangan, energi dan juga serta pertahanan begitu ya. Nah, 4 sektor itu juga tampaknya sangat menjadi prioritas untuk Indonesia juga dari hasil-hasil pertemuan yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Ulta. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kemudian mereka datang ke Jakarta begitu ya dalam waktu yang berdekatan juga ini Mbak Ulta? Apakah memang bukan karena memang ada kritik begitu dari masyarakat bahwa presiden kita terlalu sering nih bersafari ke luar negeri, terlalu sering keluar negeri sehingga memang saat ini pemimpin-pemimpin dari negara-negara lain yang kemudian datang ke Jakarta, atau memang ini sebetulnya sudah menjadi agenda yang sudah direncanakan sebelumnya Mbak Ulta? Pastinya ini sudah direncanakan sebelumnya, Mbak. Sebagaimana Seskap TEDI itu sudah menyampaikan dengan gamblang bahwa agenda-agenda presiden itu sudah dari lama diagendakan gitu, direncanakan. Jadi tidak ada yang tiba-tiba begitu. Karena kan negara-negara lain kan juga seperti presiden atau PM Modi dan PM Singapura, mereka kan punya agenda juga. Jadi ini semua itu sudah diukur, sudah diagendakan dari lama. Dan pemerintah melihat inilah saatnya gitu untuk kita juga memperlihatkan gitu bahwa kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain itu sifatnya strategis dan sudah diatur dari lama. Tidak ada hubungannya dengan kritik, tidak ada hubungannya dengan yang lainnya. Kritik pasti ditampung oleh presiden, tapi yang namanya agenda, apalagi berhubungan dengan negara-negara lain itu tidak bisa sesukanya atau sesukanya Indonesia menentukan tanggalnya. Pasti itu sudah diatur dengan baik dan itu sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Seskap TEDI.
Oke, baik, menarik. Nah, Mbak Ulta, lantas siapa berikutnya begitu ya kalau kita sudah melihat dari negara ASEAN, kemudian juga Eropa, apakah setelah India ini masih ada kunjungan dari kepala negara atau kepala pemerintah lain yang mungkin akan dijadwalkankah dalam waktu dekat? Negara mana mungkin saat ini yang tengah dijajaki oleh pemerintah Indonesia, Mbak Ulta? Oke, karena peluang Indonesia saat ini kan sangat besar ya, dan tadi saya sudah sebutkan juga bahwa Indonesia itu sudah dilirik ini sebagai negara yang tanda kutip ini seksi bagi banyak negara, karena Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN, memiliki demografi, sumber daya alam yang strategis, pasar domestik kita sangat besar gitu. Maka akan banyak negara-negara yang akan mendatangi dan juga kita mendatangi negara tersebut. Jadi ini tergantung nanti settingannya seperti apa. Untuk kedepannya ada beberapa negara juga yang sudah disusun oleh tim kepresidenan, tapi tentunya kita harus menunggu ya dari tim dari di istana untuk menyusun jadwal presiden menerima atau pergi ke luar negeri untuk mengunjungi negara-negara sahabat. Sebenarnya yang paling penting itu adalah pemerintah memandang bahwa diplomasi Indonesia ke depan itu harus makin berorientasi pada ekonomi diplomasi, teknologi diplomasi, dan strategik diplomasi. Diplomasi tidak lagi hanya fungsinya mempererat hubungan politik, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat ketahanan pangan dan energi, membangun industri berteknologi tinggi, hingga meningkatkan kualitas SDM kita, mutual benefit. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan negara-negara lain tanpa memandang blok manapun, menari indah di tengah goncangan geopolitik seperti sekarang, tapi tetap memberikan manfaat yang besar kepada Indonesia. Oke, yang paling terbaru ini yang menarik sebetulnya dari selain bertemu Presiden Prabowo Subianto begitu ya, Perdana Menteri Narendra Modi India ini juga menyampaikan pidato di hadapan DPR RI. Nah, sebetulnya kalau dari pemerintah mengetahui hal tersebut ini, apakah memang ini hubungan antara Indonesia dengan India sudah semakin diperkuatkah ke ranah parlemen atau seperti apa, dan apa yang sebetulnya ingin ditunjukkan pesan ada pidato di hadapan DPR RI ini? Ya, sebenarnya kan kalau misalnya tidak ada larangan terhadap kepala negara memberikan pidato pada DPR, bukan pidato PM Narendra Modi di DPR itu kan bukan sekedar seremoni diplomatik. Dalam praktik hubungan internasional, kesempatan bagi seorang kepala pemerintahan asing untuk berbicara di parlemen negara lain adalah sebuah kehormatan diplomatik yang istilahnya tuh parliamentary address ya kan. Di negara-negara lain kadang juga diberikan kesempatan. Amerika Serikat juga memberikan kesempatan kepada beberapa negara untuk memberikan pidato di parlemen mereka. Nah, ini kan bisa maknanya adalah mengangkat hubungan dari pemerintahan ke hubungan antar bangsa. Apalagi Presiden tadi sudah menyebutkan bahwa ingin membangun konektivitas antara India dengan Indonesia. Bahkan tadi Presiden juga menyampaikan bahwa kita bisa bagi warga negara atau pertukaran kita itu bisa menggunakan QR gitu. Nah, ini kan sebuah kebanggaan juga bagi kita. Lalu juga simbol ini menekankan identitas sebagai dua demokrasi besar. Kita tahu Indonesia dan India itu adalah dua demokrasi besar di dunia. Karena dalam pidatonya PM Modi berulang kali menekankan bahwa Indonesia dan India adalah dua demokrasi terbesar di Asia. Hubungan kedua negara dibangun atas nilai demokrasi, dan India memilih jalur development, not expansionism, gitu. Pembangunan bukan ekspansionisme. Nah, ini yang penting karena secara geopolitik walaupun PM Modi tidak menyebut negara manapun, tapi kan kita mengerti bahwa kita punya tujuan dan visi yang sama. Ini adalah sebuah kehormatan bagi PM Modi yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Baik, itu yang disampaikan oleh PM Modi begitu ya, tapi kalau ini yang disampaikan oleh real life komentar, katanya Indonesia dan India itu seperti kakak beradik begitu. Jadi tentu kita harapkan begitu ya dari hasil pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan PM Modi ini juga tentunya bisa memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan Berita Satu Utama, Mbak Ulta. Salam sehat selalu, selamat malam. Terima kasih Mbak Anissa dan Berita Satu. Selamat malam.